Keep all your game, highs and lows, highs and lows. Halo, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di video reaction hari ini ya. Oke ya guys ya, kali ini Noi mau lihat satu video yang berjudul Orang Rusia Cinta Budaya Indonesia. Inilah fakta unik bukti kecintaan orang Rusia dengan budaya Indonesia. Langsung aja ya kita lihat video pembahasannya. Yuk, jangan kemana-mana. Oke, dari channel catatan ini. Halo sahabat Citizen. Banyak orang yang mungkin tak menduga bahwa kecintaan pada sesuatu bisa berwujud bermacam-macam, dan caranya pun bermacam-macam pula. Jadi, kecintaan sesuatu membuat seseorang melakukan apa saja untuk membuktikannya, dan hal tersebut ternyata dilakukan oleh orang Rusia. Ini tentu saja melalui pengamatan. Nah, pengamatan tersebut banyak dijumpai. Betapa orang Rusia yang sudah mengenal Indonesia akan tumbuh rasa cintanya pada Indonesia. Nah, di video kali ini kita akan melihat fakta-fakta unik dari kebudayaan Indonesia yang dicintai atau diminati oleh orang Rusia. Fakta-fakta konkret tersebut terlihat nyata di dalam Festival Indonesia Moskow atau FIM yang telah diselenggarakan secara terus-menerus selama beberapa tahun berturut-turut. Yang pertama, pemain gamelan dan penari burung merak semuanya orang Rusia. Jadi penetrasi budaya Indonesia ke Rusia bukan main-main. Sampai-sampai soal main gamelan dan tarian full oleh orang Rusia. Sekarang coba dibalik, tidak semua orang Jawa bisa main gamelan. Tapi dengan latihan dan ketekunan yang luar biasa, gadis dan jejaka Rusia berlatih dan bermain gamelan dengan apik di KBRI Moskow saat FIM. Itu membuat tamu kehormatan yang dari Indonesia tertegun dibuatnya. Nah, gamelan ini adalah musik tradisional Indonesia. Orang Rusia sangat menikmati musik gamelan ini. Apalagi jika gamelan mengiringi tarian klasik Jawa, benar-benar mereka terpesona. Yang kedua, lagu dangdut. Ini pun mungkin hal biasa jika itu dinyanyikan di Indonesia. Tapi ketika lagu dangdut ini dinyanyikan di FIM sejak tahun 2016 sampai tahun 2019, bukan lagi biasa, tapi luar biasa. Berarti sekarang lagu dangdut sudah mengglobal sampai di Rusia. Jadi jangan heran kalau lagu Lagi Cantik mampu menggoyang orang Rusia di FIM sebelumnya. Atau yang terakhir, lagu dangdut Terajana yang dinyanyikan dengan sangat apik oleh Yopi Latul membuat orang Rusia tak mampu menahan diri untuk bergoyang. Bukan hanya yang di depan panggung, jauh di belakang penonton ada yang asik berjoget dan tak segan-segan mengeluarkan ekspresinya dengan berputar meliuk-liukan badannya. Goyangnya begitu. Yang ketiga, kukusan. Hah? Kukusan? Kukusan nasi? Nah, kukusan yang terbuat dari anyaman bambu, terutama yang masih tinggal di desa-desa, digunakan untuk menanak nasi. Baik yang menggunakan kompor minyak tanah, atau dengan dapur yang menggunakan tungku, yang bahan dasarnya kayu bakar. Lalu, apakah orang Rusia mau kembali ke masa lalu, menanak nasi dengan kukusan? Ternyata tidak. Kukusan bagi orang Rusia justru dijadikan alat untuk menghias taman di Krasnaya Presnya. Dan kukusan itu asli dari Yogyakarta,
yang dibawa oleh pengelola Taman Krasnaya Presnya waktu berkunjung ke Indonesia. Oh, dipakai untuk hiasan. Kukusan tersebut juga digunakan oleh orang Rusia yang menggunakan kano kecil untuk menyelusuri sungai kecil yang berada di tengah-tengah taman tersebut, dan mereka sangat bangga menggunakannya. Yang keempat, sarang burung. Sarang burung. Nah, sarang burung ini juga dijadikan hiasan oleh pengelola Taman Krasnaya Presnya. Dibuatlah sarang burung yang dianyam sedemikian rupa sehingga bisa dinaikkan oleh anak kecil sampai orang dewasa untuk berfoto ria. Becak. Nomor 5, becak. Siapa yang tidak kenal becak? Di Jakarta, sejak beberapa tahun yang lalu sudah menjadi daerah bebas becak, sehingga becak tidak lagi digunakan sebagai alat angkut. Alasannya tidak manusia, entahlah itu urusan kebijakan pemerintah setempat. Karena kan Kita tidak membahas kebijakan tersebut. Yang kita mau bahas, becak, alat transportasi tradisional benar-benar telah memikat orang Rusia. Sehingga jauh-jauh dari Yogyakarta becak diterbangkan ke Rusia dan tampil dengan gagahnya di pavilion Yogyakarta di dalam FIM tahun 2019 menghadap ke pintu gerbang utama Taman Krasnaya Presnya. Nah, rupanya orang Rusia ngantri untuk bisa duduk di becak tersebut dan juga berfoto ria. Nah, unik di sana ya. Walah guys, sebegitu cintanya ya orang Rusia sama budaya Indonesia ya guys ya. Dari persoalan gamelan ya guys ya, karena tidak semua orang Indonesia asli pun bisa memainkan gamelan gitu ya. Termasuk Noy ya, Noy juga kan masih ada darah dari Jawa ya guys ya, tapi Noy nggak tahu gitu cara memainkan gamelan itu gimana gitu ya guys ya. Dan kemudian ada kukusan ya. Kukusan itu kan kalau di kampung-kampung kan itu dipakai untuk masak nasi ya guys ya, kayak pakai dandang panjang itu ya. Kalau di Sunda itu disebutnya seeng gitu ya. Seeng, terus di atasnya ada kukusan gitu, itu buat ngukus nasi. Nah, kalau zaman sekarang itu masih dipakai kalau mau bikin nasi tumpeng ya guys ya, karena itu kan bentuknya kerucut gitu. Dan terakhir itu becak ya guys ya. Katanya becak itu kalau di Indonesia kayaknya sih katanya udah tidak manusiawi. Entah kenapa ya, mungkin karena pengendaranya itu kan pakai digoes gitu ya guys ya, sedangkan yang penumpang yang di bawahnya tinggal duduk santai, sedangkan pengendaranya capek-capek goes gitu. Jadi itu mungkin dibilangnya tidak manusiawi ya, karena biasanya yang namanya tukang becak itu kan biasanya gitu ya udah pada tua gitu ya, ada yang udah kakek-kakek ya, nggak tega juga kita naik ya, sedangkan si kakek goes gitu ya, kalau pas tanjakan gimana tuh. Tapi ternyata di Rusia becak ini menjadi barang unik dan langka gitu ya guys ya, sampai diterbangkan itu becak jauh-jauh ke Rusia ya untuk dipajang di acara festival Indonesia Moskow ya. Keren ya. Keren banget tuh becaknya jauh-jauh terbang dari Indonesia ke Rusia guys. Luar biasa ya, bukti kecintaan orang Rusia sama budaya Indonesia. Oke, kiranya sampai di sini video reaction dari Noy. Terima kasih buat kalian yang udah sempetin hadir. Jaga selalu kesehatan. Sampai jumpa di video reaction selanjutnya.